Sebenarnya, matematika itu mudah. Matematika itu menyenangkan. Karena sebenarnya, matematika itu selalu ada di sekitar kita. Contohnya permainan oper spidol dan tam-tam buku yang menerapkan prinsip rotasi, yaitu perputaran. Lagian, matematika itu bukan hantu. Tak perlu kita mati kutu. Jadi, ayo jangan lagi ragu. Insya Allah kita mampu. Ayo kita masuk ke dunia transformasi yang luar biasa untuk jenis rotasi. Siap. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini untuk membahas materi apa? Materi apa? Iya, transformasi geometri jenis rotasi. Kita absen dulu. Muhammad Daniel hadir. Novina Nia, Pratista, Asri Darmawan, Ulya. Ada 2 orang yang sakit ya, 3 orang ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang lain itu cepat sembuh ya. Oh ya, kita cek dulu kebersihan dan kerapiannya. Coba lihat di sekitarnya ada sampah tak? Tak ada sampah kan? Udah rapi belum nih semuanya? Oke, kita lanjut. Lagunya lagu Berkibarlah Benderaku. Ini gunanya untuk menanamkan cinta tanah air Indonesia. Salah satunya kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Eka, tolong Eka. 3, 4. Berkibarlah bendera, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Boleh silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, selamat datang di dunia transformasi yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar materi rotasi, jenis transformasi yang terakhir atau yang keempat. Setelah sebelumnya kita belajar materi apa aja? Yang pertama, translasi, dilatasi, yang ketiga, refleksi. Nah, sekarang belajarnya tentang rotasi. Masih ingat pelajaran di SMP tentang rotasi? Masih ingat tak? Apa yang kamu pahami dari kata rotasi? Perputarannya seperti apa? Seperti ini? Seperti ini aja? Seperti apa lagi? Kalau seperti ini boleh tak? Seperti ini boleh, seperti ini boleh. Berarti itu apa namanya? Arah kan? Arahnya bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Jadi di rotasi itu punya arah. Dia berputar, ada arahnya. Nah, kita lihat gambarnya. Perhatikan ke depan. Itu ada gambar apa? Biang lala, atau ada sebutan lain tak di kalian? Ini gambar apa nih? Biang lala ya. Biang lala biasanya kalian lihatnya di mana? Taman bermain atau di pasar gambar malam. Di samping ini merupakan wahana biang lala yang dapat kita jumpai biasanya di taman bermain atau di pasar malam. Nah, biang lala ini berjalan dengan cara berputar, ya kan? Dia bergeraknya berputar, bisa searah jarum jam, bisa
berlawanan jarum jam. Kalau ke depan bisa itu tak? Kalau ke depan, kalau ke belakang tak bisa, dia cuman paling ke kanan atau ke kiri karena dia memutar ya. Ketika kamu naik biang lala, maka posisi kamu akan berubah-ubah. Misalnya awalnya di sini nih, ketika diputar tentu kita naik nih, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana, ya kan? Nah, posisi kita akan berubah-ubah, kadang ada di bawah, kadang ada di atas, atau di samping kanan, atau di samping kiri. Nah, itu contoh biang lala. Salah satu contoh penerapan transformasi jenis rotasi. Apa yang dimaksud dengan rotasi selain dia berputar? Dia tergantung dengan apa? Pertama, arah tadi udah terjawab. Arah, terus apa lagi? Ini apa namanya Miss bilang tadi? Nah, dia tergantung oleh titik pusat. Satu lagi. Dia berputar punya sudut tak? Bisa dia berputar sebesar 90 derajat, bisa berputar sebesar 180. Nah, itu ada sudutnya sebenarnya. Ada sudut yang terukur di situ, ya. Jadi ada 3 yang mempengaruhi perputaran. Yang pertama apa tadi? Arah, terus titik pusat, dan yang ketiga besar sudut rotasi. Ada contoh lain tak yang kalian lihat tentang perputaran? Pernah tak kalian lihat benda-benda yang berputar selain biang lala dan gasing? Bulan mengelilingi bumi, ya itu termasuk rotasi. Tinggi ya wawasan Mandani sampai ke luar sana. Ada lagi tak yang lain? Itu jam, tapi jamnya jam bukan yang angka. Jam apa namanya tuh? Jam analog ya. Nah, jam analog itu kan jarum jamnya kan berputar. Ya kan? Tak tetap dia. Nah, itu juga termasuk rotasi. Udah terbayang ya contohnya kayak mana? Nah, ini, do you know? Apakah kamu tahu? Coba yang tahu langsung angkat tangan, sebutkan namanya dan dari kelompok mana serta jawabannya. Pertama, setelah kalian membayangkan contoh-contoh dari rotasi tadi dan sudah ditambahkan sama Manda dan kawan-kawan yang lain, apakah terjadi perubahan bentuk dan ukuran? Apakah biang lala yang berputar itu tiba-tiba jadi mengecil? Nah, sebutkan nama dan kelompok berdiri. Coba ini. Ya. Nama Muhammad Faizal dari kelompok 4. Faizal dari kelompok 4. Terus jawabannya? Jawaban dari soal tadi tidak berubah. Tidak berubah apanya? Bentuknya. Tidak berubah bentuk dan ukuran. Alasannya? Alasannya ada tak? Karena dia cuman berputar ya. Karena dia cuman berputar, tidak bergerak. Tidak seperti dilatasi. Kalau dilatasi kan dia ada perbesaran, ada mengecil gitu kan. Betul tak? Itu alasannya. Ada yang lain? Itu aja. Oke, jawabannya tidak ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kalian udah paham ya tentang di situ ada peta konsep tentang rotasi. Rotasi itu terbagi menjadi 2. Rotasi terhadap titik pusat 0,0, ya kan? Betul tak? Coba dicek di buku cetaknya. Terus yang kedua, rotasinya terhadap titik pusat H, K atau A, B. Jadi ada 2 ya, ada 2 jenis rotasi yang akan kita pelajari. Jadi ini tujuan pembelajaran pada kali ini, pada hari ini. Hari ini kita akan, yang pertama, coba baca Eka. Pertama kita akan apa? Menentukan hasil rotasi terhadap pusat 0,0 dengan kaitannya dengan kelompok. Nah ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut, mekanisme pembelajaran. Nah hari ini kita akan belajar secara berkelompok dengan model pembelajaran yang sama kayak kemarin. Model pembelajarannya model PJBL. Jadi itu artinya proyek based learning. Pada pembelajaran ini kalian akan menghasilkan sebuah proyek, yaitu sebuah makalah. Isinya itu gimana cara penggunaan GeoGebra untuk menemukan bayangan hasil rotasi. Jadi silakan duduk di kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan. Sudah belum? Ya. Coba kita cek. Nah nantinya setelah kita membentuk kelompok, kalian akan diberikan LKPD. LKPD-nya terkait materi rotasi untuk kalian diskusikan secara kelompok ya. Nah kita masuk ke kegiatan inti. Fase pertama. Sebelumnya Miss bagikan dulu LKPD-nya.
Oke, buka fase pertama penentuan penugasan proyek. Bisa dilihat ya di situ ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Tolong ditulis. Apakah terjadi perubahan bentuk dan ukuran? Nah, itu tolong ditulis. Apa jawabannya? Kemudian, apakah terjadi perubahan posisi terhadap bangun yang diputar? Apa jawabannya? Yang ketiga, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh apa saja? Nah, silakan ditulis ya sekarang. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tolong tarik kesimpulan sehingga rotasi itu adalah apa gitu secara lengkap. Silakan ditulis dan didiskusikan sekarang ya. Nah, jadi setelah kalian mengetahui apa itu rotasi dan syarat-syaratnya dan ada berapa jenis rotasi, nantinya kita akan menemukan bayangan hasil rotasi ini dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan aplikasi GeoGebra dan yang kedua kita menggunakan konsep matriks. Oke, kita lanjutkan fase berikutnya. Fase 2, mendesain perencanaan proyek. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan GeoGebra? Tuliskan. Yang keempat, rotasi dilakukan terhadap apa saja? Terhadap ada berapa macam tadi? Ada 2. Silakan tulis. Atau kalian mau nambahkan pertanyaan lagi boleh. Yang penting gunanya itu untuk mengumpulkan semua informasi atau menggali informasi terkait gimana sih caranya gunakan GeoGebra untuk menemukan bayangan hasil rotasi. Silakan hubungkan dengan sumber-sumber bacaan. Cari di Google boleh, di buku cetak boleh, atau di LKPD-nya boleh, di LKS yang lain juga boleh. Ya, silakan dikerjakan. Nah, kita lanjutkan. Perhatian ke depan dulu, fase 3 ya. Fase 3 dibuka LKPD-nya. Ada menyusun jadwal. Boleh seperti ini, boleh kalian modif. Jadi ada jadwal perencanaan, ada jadwal pelaksanaan, dan hasil. Udah ya, kita lanjut fase berikutnya. Fase 4 PJBL. Fase 4 PJBL ini kegiatannya adalah memonitoring kemajuan proyek atau pembuatan makalah kalian udah seperti apa gitu. Nah, silakan kalian isi sendiri, nilai sendiri makalahnya. Kira-kira apakah sudah baik, sudah cukup, apa masih kurang baik, gitu ya. Mulai dari perencanaan proyek atau perencanaan makalahnya dan pengumpulan informasi. Informasinya apakah sudah lengkap belum? Kalau udah lengkap, checklist di kolom baik gitu. Keterangannya terserah kalimatnya. Misalnya sudah lengkap, sudah memenuhi semua informasi terkait penggunaan GeoGebra dan rotasi misalnya. Paham ya? Nah, coba isi. Silakan checklist, kurang baik, cukup, atau baik, didiskusikan ya. Dah, perhatian. Setelah kalian nilai hasil makalahnya apakah sudah baik, kurang, atau cukup, selanjutnya kita masuk ke fase 5 PJBL. Fase 5 ini kalian diminta untuk menyiapkan GeoGebra-nya di komputer kalian masing-masing, terus lengkapilah titik-titik pada LKPD rotasi. Nah, tolong dilengkapi. Yang belum diisi, tolong diisi. Ya? Nanti sesuaikan dengan makalah yang udah dibuat. Oke, silakan. Udah siap? Kita lanjut ya, fase ke-6. 6 itu mengevaluasi pengalaman. Susunlah laporan praktikum yang sudah diatur dalam LKPD ya. Kertasnya pakai kertas double folio, terus tulisannya harus rapi dan jelas. Udah siap kan? Udah, berarti tinggal presentasi nih. Oke, kita lanjut. Siapa yang mau presentasi? Angkat tangan, silakan maju ke depan.
Silakan angkat tangan. Oke, dari kelompok. Nah, maju. Bawa makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat. 1. Judul proyek: menemukan hasil bayangan rotasi. 2. Tujuan proyek: makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memadu langkah-langkah penggunaan GeoGebra. 3. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek: Jumat 11 November 2022. 4. Teori dasar: GeoGebra adalah program dinamis yang dengan beragam fasilitasnya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep matematis. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 10. Dah, silakan siapkan kertas lembar, pena, tutup buku cetaknya, buat nama ya, nama kelas, mata pelajaran, hari, tanggal. Iya, sendiri-sendiri, individu, bukan per kelompok. Udah semua kan? Udah, terakhir ya, kita tutup dengan menarik kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari dari awal tadi. Kelompok 3, coba jenis rotasi, rumusnya kayak mana? Sin alfa dikali A, B X kurang A ditambah A dengan B. Itu ya yang kita pelajari hari ini ya. Nah, selanjutnya pada bab ini dengarkan untuk materi terakhir untuk 2 minggu lagi itu materinya adalah komposisi transformasi. Nanti boleh dibaca komposisi transformasi ini seperti apa. Ya, baca di buku cetaknya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi